Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan karena Indonesia masuk ke tahap kedua untuk PSBB berskala yang besar-besaran gitu. Ya pokoknya jaga kesehatan, jaga kebersihan dan terus tongkrongin channel Senyum Fatur. Untuk malam minggu kemarin aku mohon maaf tidak upload video dan minggu ini aku akan upload 2 video. Jadi terus like, komen, dan subscribe channelku ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk updatean video-video terbaru dari channel Senyum Fatur. Di video kali ini aku akan kasih ilmu baru, wawasan baru untuk para calon-calon pelatih atau para pelatih baru untuk melatih anak didiknya agar anak didiknya itu dilatih sesuai dengan apa yang dirancang sebelumnya. Barangkali pelatih itu memiliki asisten dan dia tidak bisa hadir, asisten tersebut bisa menggantikan posisinya sebagai pelatih tanpa mengubah materi yang direncanakan oleh pelatih. Langsung saja, tanpa membuang waktu, kita langsung ke laptop. Ya, di laptopku ini sudah ada yang namanya Practical from Futsal. Practical from Futsal ini sebuah rancangan yang dibuat oleh pelatih untuk melatih anak didiknya dalam satu pertemuan agar tidak melenceng dari apa yang dia buat gitu, atau barangkali head coachnya tidak bisa hadir, asisten coach bisa melihat Practical from Futsal dan materinya tidak akan melenceng dari apa yang difikirkan oleh head coach atau pelatih utama atau pelatih kepala. Kita bedah apa saja poin-poin yang ada di Practical from Futsal. Yang pertama, ada subject or topic. Maksudnya apa? Subject or topic ini merupakan garis besar apa yang ingin kita latih. Contohnya kita melatih passing ataupun shooting ataupun dribbling ataupun defend 1v1 ataupun defend 2v2 atau offensive atau menyerang atau attacking atau goalkeeper pun bisa ditaruh di subject or topic. Contoh yang tadi bisa diletakkan di subject or topic. Kemudian ada by itu maksudnya jadi siapa yang membuatnya, contohnya head coach. Misalkan nama aku sendiri Fatur, by Fatur. Date-nya untuk tanggal berapa? Misalkan di program itu sudah ada latihan dalam seminggunya hari Kamis dan hari Minggu, atau dari hari Senin dan hari Jumat misalkan. Nah, date-nya ditulis misalkan tanggal 23 November. Nah, tanggal 23 November akan latihan subjeknya misalkan passing. Nah, date-nya tulis tanggal 23 November. Nah, itu di kolom pertama di subject or topic ada by, ada date. Kemudian yang kedua ada Mayor Coaching Point. Mayor Coaching Point itu berisikan poin-poin yang harus dicapai dalam melatih passing itu. Misalkan coaching point dari passing itu bobot passing ataupun powernya ataupun akurasi. Jadi di Mayor Coaching Point ini poin-poin yang diwajibkan ada pada saat melakukan latihan tersebut. Itu bisa dicantumkan untuk para pelatih di situ apa saja yang harus ada. Kemudian ada training requirement. Jadi di training requirement ini apa saja alat yang dibutuhkan dalam latihan. Contoh misalkan bola ataupun bola misalkan butuh berapa, 10 atau 5 atau 8. Kemudian rompi, kemudian cones, kemudian marker. Kita butuh anaknya berapa. Nah, itu dicantumkan di training requirement. Nah, ini sampai sini. Jadi ada subject or topic, terus ada by, ada date, ada Mayor Coaching Point, ada training requirement. Jadi itu yang harus ditulis semuanya. Kemudian ada basic training, ada functional, ada advanced training, dan game situation. Maksudnya apa? Di basic training ini merupakan skema latihan yang mendasar. Maksudnya mendasar, jadi misalkan kita materinya passing. Nah, di basic training ini bagaimana kita mampu melatih passing. Contohnya itu ketika di basic training ini anak disuruh baris berhadapan, kemudian passing terus-terusan passing dengan satu arah. Contohnya dari A ke B, terus B ke A, A ke B, B ke A. Nanti yang C sama D, E sama F,
G sama H begitu. Terus ada fungsional. Fungsional itu jadi misalkan kita mau melatih syuting, kita berarti harus melatih di fungsional ini misalkan pada saat permainan tapi belum ada musuh. Maksudnya apa? Jadi kalau fungsional itu sebelum kita ada musuhnya, sebelum kita ada gangguannya, kan kalau misalkan dalam permainan pasti ada gangguan. Nah, sebelum ada gangguan di latihan itu kita misalkan mau tujuannya pas syuting tiang 2. Jadi kita misalkan dari passing kasih lari terus di syuting ke tiang 2, ataupun mau syuting langsung atau syuting penalti. Jadi terus belum ada gangguan atau belum ada kiper bisa, atau belum ada back, belum ada lawan bisa, belum ada defense dari lawan bisa. Nah, itu merupakan fungsional. Kemudian ada advanced training. Maksudnya advanced training itu ada dua arah. Maksudnya dua arah, jadi ada lawan, ada gangguan, ada defense dari lawan, dan lain sebagainya. Jadi misalkan materinya itu attack to V1 misalkan. Attack to V1. Nah, misalnya di basic trainingnya masih masing-masing biasa, di fungsionalnya sudah mulai 2 lawan 0 to V0. Nah, masuk di advanced training sudah ada lawannya satu orang, karena kan di subject or topiknya ada attacking to V1. Nah, di advanced trainingnya kita pasang 2 lawan 1. Nah, itu di situ lebih ditekankan lagi kepada subject or topic di advanced training. Kemudian di game situation. Di game situation ini ya game seperti biasa, namun situation ini ketika subjeknya itu passing dan ada kesalahan dari shooting, itu tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Karena materi yang diajar itu passing. Jadi kalau misalkan ada shooting salah, dribbling salah, itu jangan diberhentikan permainannya dan jangan dikoreksi secara keseluruhan, tapi dikoreksi secara individu. Itu beda lagi. Nah, itu game situation. Contohnya seperti apa? Kita next ke basic training. Nah, di basic training ini sudah ada ini latihannya itu passing. Latihannya passing, satu latihannya. Ini saling berhadapan, di kanan ada, di kiri ada, kemudian passing dari A ke B contohnya tadi, terus dari B ke A ke B dengan jarak yang ditentukan lebih panjang, misalkan full panjang lapangan, passing lagi passing. Nah, itu kan merupakan basic training. Kemudian ada fungsional. Di fungsional ini yang seperti aku tadi bilang sebelumnya, di fungsional sudah mendekati ke advance, ke advance. Jadi di fungsional ini kita seakan-akan bermain seperti pertandingan, namun belum ada gangguan atau belum ada lawan atau belum ada dari defense dari musuh gitu. Jadi di fungsional ini belum ada gangguan. Jadi misalkan passingnya seperti ini. Kita lihat di laptop. Terus, tadi kan materinya itu passing yang jauh, passing dekat, passing sama aja, passing jauh, passing. Walaupun ada passing yang dekat kan, tapi coaching poinnya itu passing jauh dengan bobot yang kuat dan akurasi yang tepat. Jadi begitu, itu fungsional. Jadi fungsional itu ya sudah mendekati ke advance, tapi belum ada gangguan. Nah, untuk yang ketiga ada advanced training. Nah, di advanced training ini pelatih memberikan instruksi bagaimana anak-anaknya berlatih dengan gangguan. Contohnya ini ada biru, ada hijau, ada merah. Nah, di yang biru itu satu tim, yang hijau itu jadi sebagai lawan, dan yang merah itu netral. Maksudnya netral, dia jadi hanya sebagai pemantul atau membantu pelatih dalam menjalankan skema advanced training ini. Contohnya, jadi bisa dilihat misalkan yang biru passing, yang di belakang nih yang dapat bola. Yang dapat bola ini passing ke temannya. Nah, yang merah itu membantu sampai yang ujungnya ini, yang biru ujungnya ini bisa dapat passing. Nah, ini bermainnya. Jadi misalkan arahnya ke bawah dulu nih, arahnya ke bawah, arahnya ke sini. Jadi yang birunya itu berusaha membuka ruang agar yang di belakang itu bisa passing ke depan. Nanti ketika bolanya udah ke depan, nah main lagi passing, jadi arahnya ke bawah. Jadi tetap nanti tapi yang hijaunya itu nekan ke bawah dulu, terus kalau bolanya udah ke atas nanti tekannya ke atas. Kalau bolanya ke bawah ya tekannya ke bawah lagi. Tapi ketika bolanya kepotong oleh hijau, nah hijau yang berperan sebagai biru dan biru berperan sebagai hijau. Jadi hijau yang akan offense,
dan yang biru yang jadi defense. Jadi yang biru yang nanti akan menjaga ataupun memotong bola-bola yang salah passing ataupun salah bergerak dari tim biru begitu. Jadi yang di tengah gunanya itu menghalau bola ataupun mengganggu jalannya passing. Nah, ketika bola hijau sudah mendapatkan bola, hijau menjadi biru dan biru menjadi hijau. Itu. Dan yang terakhir tadi ada game situation. Kalau game situation ya seperti tadi aku bilang. Game situation itu jadi seperti permainan. Jadi sudah bermain game untuk latihan. Namun di game ini apa yang tadi di subject or topic itu ketika ada kesalahan diberhentikan. Ketika ada yang salah, pemain langsung dikoreksi. Namun kalau misalkan ada yang kesalahan seperti salah shooting, salah dribbling, misalkan goalkeepernya salah, itu tidak harus diberhentikan permainannya. Kalau misalkan passingnya salah ya diberhentikan karena subject or topicnya itu passing. Tapi kalau misalkan yang salahnya itu shooting, nah tidak perlu diberhentikan karena subject or topicnya itu passing. Itu tadi practical from futsal yang aku berikan. Jadi untuk para pelatih, jangan hanya sekedar melatih, jangan hanya sekedar memberikan materi, tetapi kita harus buat program di practical from futsal agar pada saat head coachnya tidak bisa datang di latihan atau head coachnya tidak bisa melatih, ada asisten coach yang mampu memberikan tambahan materi tapi sesuai dengan apa yang direncanakan oleh head coachnya sendiri. Jadi asisten pelatih bisa melatih tanpa ada head coach di dalam lapangan. Jadi head coach barangkali misalkan sakit atau tidak bisa melatih ataupun suaranya sedang serak kan tidak bisa berteriak-teriak. Jadi dia hanya di samping lapangan atau di pinggir lapangan. Nah, tugasnya asisten coach apa? Dia melihat practical from kemudian dia terapkan di lapangan. Begitu. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Maka jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bye bye.